Tidak, tidak, tidak. Itu halo semuanya, balik lagi di channelku of Florentina. Jadi kali ini aku mau ngebahas soal uang sayur dalam rumah tangga. Ya, jadi kayak di Instagramku itu tiba-tiba pas aku tanya, aduh mau bahas apa nih ya video selanjutnya gitu. Terus ada yang bilang coba bahas dong uang sayur dalam pernikahan pernikahan campur. Jadi kayak kalau kawin sama bule tuh sistem uang sayurnya kayak gimana kayak gitu. Ya, apa sih uang sayur gitu? Sebenarnya kayak uang sayur itu mungkin kalau aku sih pahamnya kayak kalau seandainya di pernikahan biasa, maksudnya terlepas dari kawin sama bule apa enggak kayak gitu kan. Jadi kayak jadi suami ngasih uang jatah bulanan ke istrinya untuk belanja bulanan gitu. Jadi kayak ada jatahnya misalnya 1 juta per bulan untuk beli sayur gitu atau beli lauk pauk untuk belanja bulanan seperti itu. Terus kalau seandainya kawin sama bule itu sistem uang sayurnya gimana sih? Nah kalau pertanyaan kayak gitu aku nggak bisa jawab soalnya kayak yang terlepas dari kawin sama bule atau enggak itu tuh kayak tergantung sama setiap rumah tangga ngaturnya itu kayak gimana atau setiap pasangan itu ngaturnya kayak gimana. Nah, pada kesempatan kali ini aku bisa jawab pertanyaannya sebenarnya agak pribadi. Kayak gimana sih kalau misalnya keuangan kami atau sistem keuangan keluarga kami itu kayak gimana? Apakah misalnya suamiku nyetor tiap bulan ke aku kayak gitu? Simak aja terus videoku. Untuk topik kepo penting kali ini aku bagi sistemnya. Jadi sistem keuangan kami itu sekarang berbeda. Jadi kayak aku bagi tuh kayak sebelum dan sesudah punya anak. Jadi kalau sebelum punya anak itu kan pada saat sebelum punya anak aku itu masih kerja part time gitu. Jadi setelah lulus S2 aku masih kerja dan dia juga kerja full time gitu. Terus sekarang bedanya adalah kami punya anak. Terus aku sekarang stay at home mom full time entah sampai kapan. Jadi itu juga sistem keuangannya beda lagi seperti itu. Nah, yang cerita yang pertama adalah sebelum punya anak kayak gimana tuh sistem uang sayurnya gitu kan kalau nikah sama bule rumpi banget sumpah. Nah, itu tuh sistemnya adalah kalau kalau misalnya kami dulu ya. Jadi kan suamiku kerja full time. Terus kalau aku kerja part time gitu loh. Jadi gimana ya biar gampang anggaplah gitu. Suamiku itu gaji bulanannya misalnya 2.000 euro. Karena misalnya setengahnya gajiku 1.000 euro gitu. Biar adil itu tuh dengan porsi keuangan masing-masing itu kita bagi dua gitu. Jadi nggak kayak di Indonesia mungkin pada umumnya kalau seandainya istri kerja itu duitnya istri, kalau suami kerja itu duit suami, duit istri juga, nggak kayak gitu sayangnya. Sayangnya nggak kayak gitu gitu. Jadi sebagai istri pun gitu karena aku misalnya berpenghasilan juga, aku tuh harus kontribusi di dalam keuangan rumah tangga gitu. Jadi kayak aku harus bayar bayar sewa apartemen, terus aku juga harus inget pengeluaran bulanan, belanja bulanan untuk makanan dan lain-lain gitu. Jadi tuh kayak kita bagi rata, bukan misal bagi rata kayak yang anggaplah misalnya untuk bayar sewa apartemen 1.000 gitu. Terus dengan gajiku yang 1.000 terus aku harus bayar separohnya 500, terus suamiku 500, enggak gitu. Tapi lebih ke persentase hitungannya supaya adil, lebih ke situ. Nah, balik lagi ke gaji yang tadi, misalnya anggaplah pengeluaran bulanan itu dengan dengan uang sewa misalnya 1.000, terus pengeluaran bulanan 500 gitu. Terus gajiku 1.000, gaji suami 2.000 gitu kan. Jadi bukan bayar yang 1.500 dibagi dua, tapi lebih ke kayak contohnya misalnya aku per bulan ngasih 500 ke dia, terus 1.000-nya itu suamiku karena penghasilan dia kan gimana pun lebih besar. Nah, terus sekarang aku udah punya anak, terus aku jadi tinggal di rumah. At least selama setahun kemarin, gimana tuh masalah uang sayur gitu. Uang sayur jadinya kalau kami sih pada saat aku maternity leave, itu kan kalau di Jerman itu masih dapat 60% dari gaji per bulan gitu. Seandainya gajiku 1.000, itu tuh dapat 60% dari pemerintah, itu namanya Elterngeld. Nah, 60% itu misalnya 600 euro gitu kan. Bukan misalnya, emang 600 euro gitu kan dari 1.000. Nah, jadi 600 euro itu aku kantongin semua untuk belanja kebutuhanku dan untuk nabung gitu. Kalau di aku ya, jadi untuk masalah uang sayur itu udah nggak ada kontribusi sebelum
seperti sebelum kami punya anak. Jadi aku tuh nggak bayar apa-apa lagi gitu. Maksudnya kayak aku nggak harus transfer ke suamiku jadinya. Kan gaya banget kan? Nikah sama bule aku yang harus transfer uang ke suamiku gitu. Soalnya kalau misalnya di kami sistemnya adalah bukan aku yang tanggung jawab untuk masalah belanja bulanan gitu. Jadi kayak kalau seandainya di Indonesia kan suami nyetor uang ke istri, terus istrinya tuh yang kayak ngatur beli apa, terus makanannya apa, terus kayak jadi dia yang belanja bulanan sendiri gitu kan. Kalau aku sih kami belanja bulanan sama-sama berdua gitu. In the end yang bayar ya dia gitu. Tapi aku setoran uang dulu. Kalau sekarang udah gak ada setor-setoran lagi soalnya aku udah gak kerja. Lebih ke situ. Jadi kayak yang 60% tuh anggaplah kayak uang sakit gitu kasarnya. Jadi ya enggak uang sakit sih, sedih banget sih. Jadi maksudnya kayak yang pokoknya aku di rumah 60% dari gajiku itu ya memang buat aku, entah misalnya aku mau jalan-jalan atau seandainya aku mau jajan mau apa atau misalnya mau ditabung beli saham gitu kan. Itu pokoknya uangku, lebih ke situ. Terus nah yang kayak aku bilang biaya-biayanya semuanya ditanggung sama suamiku. Terus ya kita ke topik yang lumayan kontroversial gitu kan. Kalau seandainya mungkin orang-orang Indonesia kebanyakan pikir gitu kalau misalnya nikah sama bule terus punya suami bule itu udah kayak menang lotre gitu kan. Terus kayak yang mungkin teman-teman juga udah sering lihat banyak konten yang kayak wah suamiku bule, suami bule, suami bule gitu kan. Kayak wow istimewa sekali gitu kan. Padahal ya gimana ya, banyak kalau seandainya aku cerita-cerita sih kenyataannya untuk takaran orang Indonesia mereka tuh suka bilang gitu suami bule itu pelit. Jadi kayak pelit dalam arti kata bener-bener medit kayak gitu kan. Nah, kalau aku sih nganggepnya bukan masalah oh bentar-bentar. Kalau seandainya untuk ukuran orang Indonesia secara umum, mungkin suami bule itu hitungannya pelit atau saya bule Jerman. Aku ingat banget soalnya waktu kita ngedate awal-awal itu ya, tahun 2009 dia tuh ke Indonesia, ke Jakarta nyamperin aku. Jadi kita ngedate awal, pas kita makan bareng, dia tuh bener-bener expect aku untuk bayar makananku sendiri loh. Jadi kayak yang sementara aku tuh sebagai cewek Indonesia yang kayak, loh ini kan ngedate gitu kan, jadi kan lo yang ngajak gue, harusnya kan lo yang bayarin gitu kan, lo yang ngajak, lo yang bayarin. Jadi dengan mindset seperti itu, terus pas habis makan, apa namanya, dia tuh expect aku bayar sendiri-sendiri gitu. Jadi aku bayar juga dengan makananku apa yang aku makan. Jadi kayak yang aku shock gitu. Jadi kayak yang itu udah beda banget culture-nya. Untuk kamu yang seandainya mungkin punya cita-cita, punya suami bule, atau seandainya kepengen, atau sekarang lagi sedang menjalani hubungan dengan orang asing gitu kan, daripada aku nyebut bule gitu kan, dengan orang asing, itu jangan langsung apa namanya, beranggapan kalau misalnya apa yang kamu jalani dan pakem-pakem apa yang kamu tahu dalam hal keuangan suami dan istri, itu tuh langsung dicetar-ceter sama kamu punya suami bule atau seandainya kamu punya calon suami bule. Itu jangan kayak gitu. Lebih bagi kalau seandainya kalian komunikasikan di awal gimana menerimanya gitu. Karena ada juga beberapa perempuan gitu yang atau beberapa orang yang memang langsung lu kan suami gue, lu kan harusnya nafkain gue, kayak gitu kan. Ya nggak bisa langsung diterapin kayak gitu. Mungkin kalau aku dari awal ngerasa, loh ya aku kan juga punya gaji, aku punya penghasilan gitu ya. Memang harusnya kan aku juga bayar. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu ya, dengan catatan ya bukan aku apa namanya bekerja dan gajiku seluruhnya langsung dibayarkan untuk biaya keperluan rumah gitu kan, karena dia juga punya tanggung jawabnya lagi gitu. Tapi kalau seandainya balik lagi ke pertanyaan, apakah suami bule pelit? Ya kalau suamiku sih ya pelit. Jadi kalau seandainya mungkin kamu pernah ngeliat orang Indonesia yang misalnya suaminya royal, beli sana beli sini, apa yang istrinya inginkan langsung langsung dibeliin kayak gitu. Ya, congratulations, selamat Anda beruntung, saya tidak. Ya jadi adanya kayak gini gitu kan. Memang kalau aku sih dari awal nggak mikirin apakah suaminya nanti bakal beli ini apa gitu, karena aku tipenya kayak apa yang aku mau, aku pengen ya kerja dapetin gitu, selesai urusan. Aku nggak pernah mau minta kalau aku kayak gitu. Tapi dibilang pelit nggak ya suamiku? Jujur pelit. Kayak semua teman-temanku udah sering kucurhatin kalau suamiku tuh pelit. Dan tahu juga gitu. Cuma maksudnya kalau aku sih kayak aku udah tahu dari awal dia pelit, aku milih dia jadi suamiku gitu karena memang dia tuh kan kerja tax consultant, terus dia tuh punya hobi, bener-bener hobi tuh investasi gitu. Jadi kadang aku suka mikir, aku tuh kayak ngawinin bapakku sendiri dalam hal ini gitu. Jadi kayak
ayahku tuh hobi banget untuk soal keuangan, masalah investasi apa segala macam. Terus sekarang suamiku juga kayak gitu, gitu. Udahlah urusan tiap hari tuh urusin pajak, terus kalau di waktu senggang itu kerjanya nontonin YouTube, baca majalah soal investasi saham apa yang kira-kira 20 tahun ke depan tuh bakal menguntungkan gitu. Jadi kayak kesenangannya dia tuh di situ, beda sama aku gitu. Kalau aku kesenangannya memang shopping, aku tuh kesenangannya tuh ngelihat barang bagus, aku pengen, aku beli. Sebel nggak? Nggak bakal kaya nih orang kayak gini. Jadi ketika ngelihat atau misalnya ketika bertemu suamiku gitu, suamiku orang yang model kayak gitu, aku tuh bersyukur banget gitu. Jadi kayak yin and yang aja gitu kan, dia tuh hobi nabung, kesenangannya itu adalah menabung, kesenangannya itu adalah untuk mencari tahu investasi yang mana yang bagus, terus ngeliatin misalnya dividennya makin naik atau seandainya sahamnya makin naik seperti itu tuh kesenangannya dia, beda sama kesenanganku. Nah, jadi apakah dia pelit? Ya enggak juga gitu, karena memang kebutuhanku semuanya terpenuhi gitu. Dan kalaupun misalnya aku kepengen apa, atau seandainya aku kepengen lipstik baru gitu, lipstikku banyak gitu kan, karena aku kerja, aku juga punya tabungan gitu. Terus ya udah beli aja sendiri, ngapain minta-minta? Kalau aku sih kayak gitu. Kalau seandainya kalian juga suka lihat gitu di videoku kan, kadang-kadang di backgroundnya tuh kayak ada beberapa tas-tasku gitu. Terus kamu pikir, wah gila enak ya suaminya jadi pengusaha, terus uangnya banyak, barang-barangnya bermerek. Tidak, tidak, tidak. Itu semuanya aku beli dari hasil kerjaan aku dulu, terus dari hasil tabungan, terus dari hasil investasi juga gitu kan, dari aku sendiri. Jadi aku nggak minta-minta sama suamiku, dan suamiku juga nggak bakalan mau beli-beliin kayak gitu, karena bagi dia itu adalah buang-buang uang. Dia tidak tahu membuang uang itu ternyata sangat menyenangkan. Sekian videoku tentang uang sayur. Terus apa ya? Kayaknya nggak bermanfaat juga deh videoku kali ini. Semoga kalian hanya semoga ini videoku membuka cakrawala kalian bahwa seandainya punya suami bule itu tidak sama dengan menang lotre seperti itu. Jadi kayak ya udah sih, sebenarnya kita biasa-biasa aja gitu loh ya. Dan dengan setiap keluarga kepalanya berbeda-beda, pasti juga punya sistem yang berbeda-beda juga. Jadi kalau di aku beginilah ceritaku, mungkin kalian kayak gimana, atau seandainya ada kenalan, atau seandainya mungkin kalian sendiri yang punya suami bule, mau ini mau itu, tinggal beli tinggal pilih kayak gitu. Itu enak banget cerita aku. Gimana triknya? Tapi enggak sih, aku terima suamiku apa adanya. Yaudah deh, udah selesai. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye bye.